Halo Sobat Sudut semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Gemerlap dunia hiburan tak selalu seindah yang terlihat. Di balik kilau lampu panggung dan sorotan kamera, tak sedikit artis senior yang harus menelan pahitnya kenyataan hidup di usia senja. Mereka yang dulu dielu-elukan dan hidup dalam kemewahan, justru menutup usia dalam keterbatasan dan kesepian. Sayangnya, tak semua dari mereka mampu mempertahankan itu hingga akhir hayat. Ketika sorotan kamera mulai berpaling, satu persatu harus menghadapi realitas yang jauh dari kata layak. Beberapa artis lawas bahkan mengembuskan napas terakhir dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, tak hanya miskin harta, tapi juga sunyi dari perhatian publik dan media. Siapa sajakah mereka? Berikut daftarnya untuk Anda yang telah dirangkum tim sudut. Urip Arphan. Aktor dan pelawak yang dikenal publik lewat berbagai sinetron dan film Betawi, menghadapi masa tua yang sangat terpuruk. Setelah lama tak muncul di layar kaca maupun layar lebar, kehidupan pria kelahiran Betawi ini berubah drastis dan jauh dari sorotan gemerlap dunia hiburan. Foto-foto yang beredar sebelum meninggal dunia menunjukkan Urip duduk lemah di atas kasur di lantai rumah kontrakan yang sederhana. Tubuhnya tampak kurus, rambut memutih, dan penampilannya sangat jauh dari kesan kesejahteraan. Ia tinggal sendirian di kos dengan fasilitas minim. Ketika namanya tak lagi melengking di layar televisi, Urip harus menerima kenyataan pahit, terlupakan, terlantar, dan menjalani hari-hari dalam kesendirian dan keterbatasan. Beberapa teman dari kalangan pelawak mengungkapkan keprihatinan mendalam atas keadaan Urip di masa akhir hayatnya. Urip Arphan meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2021 di usia 74 tahun akibat penyakit stroke dan komplikasi diabetes. M. Amin. Artis yang sempat bersinar lewat perannya sebagai Om Jin di sinetron favorit anak-anak era 90-an, Jin dan Jun, harus menjalani hari-hari terakhirnya dalam kondisi menyedihkan. Setelah masa-masa kejayaannya mereda, sosok yang dulu tak pernah lepas dari perhatian mengalami hidup tanpa penghidupan layak di akhir hayatnya. Menurut cerita tetangga di kawasan Rawabelong, Kebonjeruk, Jakarta Barat, M. Amin menghabiskan masa tuanya di sebuah kontrakan sederhana. Setelah berhenti syuting, ia tak lagi memiliki pekerjaan tetap dan penghasilannya sangat terbatas. Saking sulitnya ekonomi yang dialami, Amin bahkan harus berutang di warung untuk sekadar bisa makan. Salah satu tetangganya bercerita bahwa terkadang ia makan duluan dan membayarnya belakangan ketika ia punya uang. Setelah namanya meredup, Amin nyaris menghilang dari radar media. Saat wafat pada tahun 2013, tak ada liputan besar tentang kepergiannya. Sang tetangga menyebut rumah kontrakan yang ditempatinya bahkan sempat dijual usai kepergiannya. Roni Antonio Setiawan alias Roni Dozer. Sosok yang sempat bersinar melalui Extravaganza, meninggal dunia pada 11 November 2021 di usia 46 tahun akibat serangan jantung dan komplikasi diabetes. Di balik tawa dan candanya, tersimpan kisah akhir hidup yang penuh penderitaan dan keterbatasan. Setelah popularitas meredup pasca era 2000-an, Roni sempat banting setir menjadi sopir taksi online sejak 2016. Sejak tahun 2014, Roni mengalami masalah kesehatan. Kakinya membengkak seperti kaki gajah, diduga akibat diabetes dan kolesterol tinggi. Meski sempat pulih, kondisi tubuhnya tetap rentan, sampai akhirnya ia ditemukan meninggal di teras rumahnya setelah serangan jantung. Kabar kepergiannya hanya diiringi pesan singkat dari rekan di media sosial. Meski reputasinya pernah menanjak, kehidupan akhir hayatnya jauh dari gemerlap yang dulu ia kenal.
Bambang Triyono. Yang dikenal luas sebagai kentung di serial fenomenal Tuyul dan Bakyul, harus melewati hari-hari terakhir dalam kehidupan yang penuh kesulitan, jauh dari dunia hiburan yang dulu menaunginya. Setelah terkena stroke pada tahun 2010 dan tersingkir dari dunia syuting, Bambang tinggal di sebuah kos sederhana di daerah Sardono Harjo, Sleman, Yogyakarta. Perabotan minim, ruang sempit, semua memperlihatkan kehidupan jauh dari kemewahan yang pernah ia nikmati. Bahkan, ia dikabarkan sempat ditinggalkan oleh istri dan anak, sehingga hidup dalam keadaan rentan. Petugas Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat ia dalam kondisi memprihatinkan, bahkan pernah tidur di jalan sebelum mendapatkan bantuan. Meskipun Dinas Sosial sempat turun tangan, mereka tidak bisa merawatnya di panti karena usianya belum mencapai syarat minimum 60 tahun. Bantuan hanya berupa sumbangan sementara, menunggu solusi permanen yang tak kunjung tiba. Bambang mengembuskan napas terakhir pada Februari 2015. Kepergiannya diliputi keheningan, hanya sedikit media yang memberitakan, dan ia dimakamkan di Bantul, Yogyakarta. Edi Gombloh. Pria kelahiran Yogyakarta tahun 1941, bernama Asli Supardi, dikenal luas sebagai komedian era 80-an. Wajahnya yang ikonik sering tampil sebagai sosok kocak di berbagai film. Namun, seiring waktu, popularitasnya meredup dan hidupnya berakhir sangat berbeda dari gemerlap masa kejayaannya. Setelah meninggalkan dunia hiburan, Edi memilih pulang ke kampung halaman. Ia hidup sebagai petani sederhana, merawat sawah dan menggantungkan hidup dari hasil bertani, jauh dari sorotan media. Para tetangga mengenang bahwa Edi menjalani hidup apa adanya, bertani, mengolah kebun kecil, dan menjalani hari tanpa kemewahan. Tidak ada kabar tentang aset besar atau tabungan, yang ada hanya kehidupan sederhana dan sandaran pada alam. Edi Gombloh wafat dalam usia 80 tahun pada tanggal 4 Agustus 2022. Kabar kepergiannya hanya muncul sekilas di media, seakan akhir hidupnya tak pernah disorot seperti masa kejayaannya. Pak Tile. Lebih dikenal sebagai Pak Tile dalam sinetron ikonik Si Dul Anak Sekolahan, meninggal dunia pada 2 November 1998 dalam usia 65 tahun akibat penyakit kronis. Namun, yang menyayat hati, di akhir hayatnya ia dijumpai hidup dalam kemiskinan, jauh dari sorotan masa jayanya. Pak Tile mengakhiri hari-harinya di sebuah rumah kayu sederhana yang ia sewa di pinggir sungai bersama istri dan 8 anaknya. Biaya sewanya hanya Rp50.000 per bulan, mencerminkan betapa terbatasnya kehidupannya saat itu. Meski dikenal luas lewat sinetron dan dianggap pionir memperkenalkan budaya Betawi di televisi, popularitas tersebut tidak berbuah aset berharga. Pak Tile bahkan tidak memiliki mobil, rumah mewah, ataupun tabungan yang mencukupi di hari tuanya. Nur Laila Sari Jahrotul Jannah. Yang dikenal publik sebagai Laila Sari, atau akrab disapa nenek-nenek lincah, semasa hidupnya sangat dipuja berkat peranannya sebagai penyanyi rock dan artis film dari era 1950-an hingga 2000-an. Namun, kepergiannya menyisakan kisah memilukan tentang kehidupan akhir yang penuh keterbatasan. Meski masih warawiri di layar kaca hingga tahun 2017, Laila hidup di gang sempit dan kumuh di Mangga Besar, Jakarta Barat. Menurut asisten pribadinya, sang artis sampai harus berutang di warung demi mengganjal perut yang keroncongan. Bahkan saat puasa, ia hanya makan nasi dengan garam karena tak punya uang untuk lauk. Untuk bertahan hidup, Laila sering mengganjal lapar dengan utang kecil di warung dan baru membayarnya saat punya uang.
Kondisi memprihatinkan ini membuat para tetangga yang juga hidup sederhana ikut terpanggil untuk memberi bantuan. Laila mengembuskan napas terakhir pada malam 20 November 2017 di rumahnya di Mangga Besar. Jenazahnya dimakamkan di liang yang sama dengan suami tercinta, M. Iskandar, di area yang sudah sangat padat di Kompleks Pemakaman Jakarta. Kepergian Laila lewat tanpa gema besar. Hampir tiada selebritas hadir di pemakamannya, meninggalkan jejak kesedihan yang mendalam. Bagaimana menurut sobat? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen dan share video ini. Salam hangat dari Mimin, terima kasih.